4, lanjut ke kelompok 5 ya. Nanti mungkin terakhir saya akan sedikit rangkum ya, teman-teman. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 pemaparannya tadi ya, time value of money ya. Oke, selanjutnya kelompok 5 Mbak Melisa berarti udah bisa ya untuk maju ya. Baik, Ibu. Saya izin share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Kenalkan, saya Melisa Stefani. Di sini saya menjadi moderator untuk kelompok 5 dengan presentasi kami yaitu valuasi arus kas terdiskonto. Di kelompok 5 ada Kak Maharani Cahyaningtyas, Kak Maharani Oktaviani, Kak Melani, saya sendiri Melisa, ada Kak Muhammad Mufti, Muhammad Rizal, Mujoko, dan Muhammad Arkan. Latar belakang, nilai waktu uang atau time value of money merupakan konsep dasar keuangan yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai dibanding uang yang akan diterima di masa depan karena adanya inflasi, risiko, dan peluang investasi. Dalam praktik bisnis dan keuangan, transaksi umumnya melibatkan arus kas ganda atau multiple cash flow yang terjadi pada beberapa periode dengan jumlah yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perhitungan nilai sekarang atau present value dan nilai masa depan atau future value sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Rumusan masalah, yaitu kita akan mendalami tentang apa sih konsep dasar dari time value of money, serta perbedaan antara arus kas tunggal dan arus kas ganda. Yang kedua, bagaimana metode perhitungan dan aplikasi future value pada arus kas ganda. Dan yang tiga, bagaimana metode perhitungan dan aplikasi present value pada arus kas ganda. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan anuitas, apa perbedaan antara ordinary, annuity, dan annuity due, serta bagaimana penerapannya dalam kasus cicilan atau tabungan. Yang terakhir adalah karakteristik dari perpetuitas, termasuk growing perpetuity, dan bagaimana cara menghitung serta menerapkannya pada instrumen keuangan. Tujuan penelitian yang pertama ada yaitu menjelaskan konsep dasar time value of money, yang kedua menguraikan metode perhitungan akumulasi satu persatu, yang ketiga menguraikan metode diskonto satu persatu untuk mencari present value, yang keempat menganalisis syarat anuitas, membedakan ordinary annuity dengan annuity due, yang kelima memahami konsep perpetuitas dan perpetuitas bertumbuh beserta rumus perhitungan present value-nya pada instrumen saham preferen atau obligasi konsol. Manfaat penulisan bagi penulis yaitu meningkatkan pahaman teoritis dan praktis mengenai manajemen keuangan, khususnya dalam memproyeksikan dan menilai arus kas yang kompleks untuk pembaca dan mahasiswa dapat menjadi referensi akademis yang mudah dipahami dalam mempelajari materi time value of money, terutama mengenai arus kas ganda, anuitas, dan perpetuitas. Konsep dasar nilai waktu dari uang atau time value of money, nilai masa depan future value, nilai dari sejumlah uang atau investasi saat ini yang akan tumbuh di masa depan setelah diperhitungkan dengan tingkat suku bunga atau tingkat pengembalian tertentu sama periode waktu tertentu. Future value sama dengan present value dikali 1 ditambah interest rate, sorry, eh, dalam kurung pangkat N. Nilai sekarang present value, nilai saat ini dari sejumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan di masa depan setelah dikonversikan menggunakan tingkat diskonto atau discount rate tertentu. Arus kas ada dua, yang pertama ada arus kas tunggal atau single cash flow, penerimaan atau pengeluaran uang yang terjadi satu kali dalam periode tertentu, misalnya menabung sejumlah uang saat ini dan mencairkannya di masa depan. Arus kas ganda atau multiple cash flow dapat berupa anuitas, yaitu arus kas dengan jumlah yang sama setiap periode, contoh cicilan rumah atau premi asuransi, dan arus kas tidak sama besar, uneven cash flow, yaitu arus kas dengan jumlah yang berbeda-beda pada setiap periode, contoh pendapatan proyek bisnis yang berfluktuasi.
Pengertian dan karakteristik arus kas ganda. Multiple cash flow adalah serangkaian aliran kas, bisa berupa penerimaan atau inflow atau pengeluaran atau outflow yang terjadi dalam beberapa periode waktu selama cakupan investasi. Nilai masa depan dari arus kas ganda berarti kita menguji nilai total dari semua uang yang kita tabung atau investasikan pada titik waktu tertentu di masa depan. Setelah setiap aliran kas mengalami penggandaan nilai atau compounding. Yang pertama itu ada jumlah uang yang bervariasi. Nilai nominal arus kas pada setiap periodenya bisa berbeda-beda. Tahun pertama di 1 juta, tahun kedua di 2.500.000, atau tahun ketiga di 1.500.000. Yang kedua, interval waktu bisa berbeda. Meskipun seringkali terjadi secara berkala setiap tahun, arus kas ganda tidak terikat pada aturan bahwa jumlahnya harus sama persis di setiap periode. Yang ketiga, proses compounding yang mandiri. Setiap arus kas akan menghasilkan bunga berdasarkan sisa waktu yang dimilikinya dari saat uang tersebut di-store hingga titik akhir perhitungan di masa depan. Metode perhitungan nilai masa depan arus kas ganda. Aliran kas tidak sama besar variabel jika memiliki beberapa arus kas dengan nominal yang berbeda-beda di setiap periodenya. Anda harus menghitung nilai masa depan atau future value dari setiap arus kas secara individual lalu menjumlahkan semuanya. Future value sama dengan present value dikali I ditambah I pangkat N. Aliran kas sama besar anuitas. Jika arus kas terjadi dalam jumlah yang sama setiap periodenya, misal menabung dengan nominal tetap setiap bulan atau tahun, maka ini disebut anuitas. Perhitungannya terbagi menjadi dua berdasarkan waktu terjadinya arus kas. Metode perhitungan nilai masa depan arus kas ganda. Anuitas biasa atau ordinary annuity, arus kas terjadi di akhir periode. Future value dikali sama dengan PMT dikali dalam kurung I ditambah I pangkat N dikurangi I dikurangi 1/I. Anuitas jatuh tempo atau annuity due arus kas terjadi di awal setiap periode karena uang masuk atau keluar lebih awal, bunga mengendap 1 periode lebih lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kamelani. Izin melanjutkan. Selanjutnya akan dijelaskan contoh perhitungan atau aplikasi perhitungan future value arus kas ganda. Diketahui PT Sejahtera Abadi melakukan investasi dengan tingkat bunga 8% per tahun. Perusahaan memiliki saldo awal sebesar 20 juta rupiah pada tahun ke-0. Selain itu, perusahaan juga menambahkan dana sebesar 5 juta rupiah pada akhir tahun pertama, 7 juta rupiah pada akhir tahun kedua, dan 8 juta rupiah pada akhir tahun ketiga. Yang ditanyakan adalah berapa total saldo investasi yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun keempat. Karena terdapat beberapa arus kas yang masuk pada waktu yang berbeda, maka setiap arus kas harus dihitung nilai masa depannya secara terpisah sesuai lamanya dana tersebut berkembang hingga tahun keempat. Next. Untuk perhitungannya, karena dana ini disimpan sejak tahun ke-0, kita ingin mengetahui nilainya pada akhir tahun keempat, maka dana awal yaitu 20 juta rupiah berkembang berapa banyak selama 4 tahun. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus untuk aliran kas yang tidak sama besar, yaitu future value sama dengan present value dikali 1 tambah suku bunga, tingkat suku bunga atau I, yang dipangkatkan N atau jumlah periode atau tahun. Sehingga perhitungannya untuk yang pertama saldo awal sama 4 tahun, future value sama dengan 20 juta kali 1 tambah 0,08, yaitu bunga 8% yang didesimalkan lalu dipangkatkan 4. Hasilnya adalah 27.209.728 rupiah. Untuk bagian setoran tahun pertama, selanjutnya terdapat setoran sebesar 5 juta pada akhir tahun pertama. Karena uang ini baru masuk pada akhir tahun pertama, maka hingga akhir tahun keempat, dana tersebut hanya berkembang selama 3 tahun. Sehingga perhitungannya future value sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 3. Hasilnya sebesar 6.298.560 rupiah. Berikutnya terdapat setoran sebesar 7 juta rupiah pada akhir tahun kedua. Karena target kita adalah akhir tahun keempat, maka dana ini hanya berkembang selama 2 tahun. Untuk perhitungannya, future value sama dengan 7 juta dikali 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 2.
sehingga diperoleh future value sebesar Rp8.164.800. Terakhir, terdapat setoran sebesar Rp8 juta pada akhir tahun ketiga. Maka yang dihitung hanya tersisa 1 tahun menuju akhir tahun keempat, sehingga dananya berkembang hanya selama 1 tahun saja. Perhitungannya, future value sama dengan 8 juta dikali 1 ditambah 0,08 dipangkatkan 1. Hasilnya adalah Rp8.640.000. Setelah seluruh nilai masa depan masing-masing arus kas diperoleh, langkah terakhir adalah menjumlahkan seluruhnya, sehingga diperoleh total future value sebesar Rp50.313.088. Next. Setelah memahami future value, selanjutnya masuk ke konsep present value atau nilai sekarang dari arus kas ganda. Present value atau nilai sekarang dari arus kas ganda merupakan konsep dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk menentukan nilai saat ini dari sejumlah arus kas yang akan diterima pada waktu yang berbeda di masa mendatang. Konsep ini didasarkan pada prinsip time value of money, yaitu bahwa nilai uang sekarang lebih bernilai dibandingkan nilai uang pada masa depan, karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Dalam arus kas ganda, penerimaan atau pengeluaran kas terjadi lebih dari 1 kali dan pada periode yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, setiap arus kas harus diperhitungkan berdasarkan waktu terjadinya agar dapat diketahui total nilai sekarangnya secara akurat. Next. Selanjutnya masuk ke konsep diskonto pada arus kas ganda. Diskonto adalah proses mengubah nilai arus kas masa depan menjadi nilai saat ini atau present value menggunakan tingkat diskonto tertentu. Konsep ini didasarkan pada time value of money, yaitu nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Pada arus kas ganda, setiap arus kas terjadi pada waktu yang berbeda sehingga memiliki faktor diskonto yang berbeda. Semakin lama waktu penerimaan arus kas, semakin kecil nilai sekarangnya. Tingkat diskonto dipengaruhi oleh suku bunga, yaitu tingkat pengembalian suku bunga, tingkat pengembalian yang diharapkan, inflasi, dan risiko investasi. Semakin tinggi tingkat diskonto, semakin kecil nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan. Diskonto digunakan untuk membandingkan nilai uang pada waktu yang berbeda dan membantu perusahaan mengevaluasi kelayakan investasi secara lebih objektif. Konsep ini menjadi dasar dalam perhitungan present value arus kas ganda. Next. Selanjutnya yaitu metode perhitungan present value dengan pendekatan diskonto 1 per 1. Pada metode ini, nilai sekarang atau present value dihitung dengan cara mendiskontokan setiap arus kas masa depan secara terpisah, kemudian seluruh nilai sekarang tersebut dijumlahkan. Metode ini digunakan ketika terdapat beberapa arus kas yang diterima pada waktu yang berbeda-beda. Rumus dasar yang digunakan adalah present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah tingkat diskonto dipangkatkan jumlah periode. Setelah setiap arus kas didiskontokan, hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh total present value. Next, Kak. Selanjutnya masuk ke contoh kasus dan aplikasi perhitungan present value arus kas ganda. Dalam contoh ini, perusahaan berencana berinvestasi pada proyek pengadaan alat berat. Proyek tersebut diperkirakan menghasilkan arus kas masuk sebesar Rp50 juta pada tahun pertama, Rp75 juta pada tahun kedua, Rp60 juta pada tahun ketiga, dan Rp100 juta pada tahun keempat. Tingkat pengembalian yang disyaratkan atau discount rate oleh perusahaan adalah 10% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai sekarang atau total present value dari seluruh arus kas tersebut. Next. Untuk perhitungannya, langkah pertama adalah mendiskontokan masing-masing arus kas sesuai tahun penerimaannya. Arus kas tahun pertama sebesar Rp50 juta dihitung, yaitu Rp50 juta dibagi dengan 1,1, yaitu 1 ditambah 0,1 dipangkatkan 1, sehingga diperoleh present value sebesar Rp45.454.545. Arus kas tahun kedua sebesar Rp75 juta
dibagi dengan 1,1 dipangkatkan 2 sehingga diperoleh present value sebesar Rp61.983.471. Arus kas tahun ketiga sebesar 60 juta dibagi dengan 1,1 dipangkatkan 3 sehingga diperoleh present value sebesar Rp45.078.888. Arus kas tahun keempat sebesar 100 juta dibagi dengan 1,1 dipangkatkan 4 sehingga diperoleh present value sebesar Rp68.301.345. Total present value dari aliran kas ganda tersebut adalah sebesar Rp220.818.249. Jika investasi awal untuk proyek ini lebih kecil dari nilai total present value tersebut, misalkan harga alat beratnya hanya Rp200 juta, maka proyek ini layak dijalankan karena menghasilkan net present value yang positif. Next. Aplikasi perhitungan dalam praktik akuntansi dan keuangan. Analisis capital budgeting menentukan kelayakan proyek atau investasi dengan membandingkan initial outlay atau modal awal dengan total present value arus kas masuk. Penilaian aset obligasi atau bond valuation menghitung harga wajar obligasi yang memiliki pembayaran kupon periodik, bisa konstan atau bervariasi, ditambah pelunasan nilai nominal di akhir jatuh tempo. Yang terakhir yaitu penerapan standar akuntansi keuangan atau PSAK digunakan dalam menghitung nilai kini dari kewajiban imbalan pasca kerja karyawan. Misalkan yaitu PSAK 219. Selain itu menentukan nilai penurunan nilai aset atau impairment of assets serta dalam akuntansi sewa atau lease accounting. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Untuk pembahasan berikutnya terkait dengan menilai arus kas berjenjang. Yang pertama adalah anuitas, yang barangkali secara singkat sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Next, Kak. Sederhananya bahwa tidak semua arus kas berkala itu bisa langsung disebut dengan anuitas. Ada 4 syarat mutlak yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah jumlahnya harus sama, jadi nominal di setiap periodenya itu wajib identik tanpa ada fluktuasi. Kemudian yang kedua adalah intervalnya teratur, misal kalau bayar bulanan ya bulanan terus, atau tahunan ya tahunan terus. Kemudian yang ketiga, ada jangka waktu tertentu yang sudah disepakati, jadi ada batas akhirnya. Dan yang terakhir, kita mengasumsikan bahwa tingkat bunganya tetap atau konstan sepanjang periode tersebut. Next, Kak. Kemudian berdasarkan waktu pembayarannya, anuitas ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dinamakan ordinary annuity atau anuitas biasa. Pada jenis ini pembayaran dilakukan di akhir setiap periode. Ini yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah seperti cicilan kredit bank ataupun setoran investasi di akhir tahun. Jenis yang kedua adalah annuity due atau anuitas jatuh tempo, di mana pembayaran justru dilakukan di awal setiap periode. Karena uangnya masuk dan keluar lebih awal, otomatis bunganya punya kesempatan mengendap 1 periode lebih lama. Contoh nyatanya adalah saat kita membayar sewa gedung ataupun sewa kantor. Next. Kemudian masuk ke sisi matematika keuangannya, khususnya pada akumulasi future value. Next, Kak. Di slide ini bisa kita lihat ilustrasinya dari tahun ke tahun. Konsep penting yang perlu kita garis bawahi adalah setiap kita melakukan pembayaran atau setoran, dana tersebut tidak hanya sekedar menambah saldo pokok saja, tetapi setiap dana yang masuk juga akan langsung menghasilkan bunga majemuk atau
compound interest dari waktu-waktu sampai akhir periode investasi. Itulah mengapa nilainya akan terus bertumbuh secara eksponensial. Next. Agar lebih jelas membedakan fungsi keduanya, kita bandingkan secara langsung bahwa fokus utama dari future value adalah melihat berapa akumulasi dana total yang akan terkumpul di masa depan. Ini biasanya kita pakai untuk perencanaan jangka panjang seperti tabungan pendidikan anak ataupun dana pensiun. Kemudian kebalikannya, present value berfokus pada beberapa nilai setara hari ini dari uang masa depan dengan menggunakan metode diskonto. Penerapan yang paling sering kita lihat adalah menentukan nilai pinjaman real atau kalkulasi cicilan dari KPR. Next. Kemudian next lagi kan. Kita lihat implementasi nyatanya melalui 3 studi kasus singkat. Yang pertama terkait dengan KPR. Jika ada pinjaman sebesar 300 juta rupiah dengan bunga 10% selama 15 tahun, setelah dimasukkan ke rumus anuitas, didapatkan cicilan sebesar 39,4 juta per tahun, atau kalau dihitung bulanan sekitar 3,2 juta rupiah. Next. Kemudian kasus kedua adalah kredit mobil. Di sini kita bisa menganalisis utang real. Kalau kita mencicil 3 juta per tahun selama 4 tahun dengan bunga 10%, nilai pinjaman atau harga mobil yang kita terima saat ini sebenarnya bernilai sekitar 9,5 juta rupiah. Kemudian next. Yang ketiga adalah tabungan pensiun, di mana setoran 1 juta per tahun selama 5 tahun dengan bunga 8% akan terkumpul sebesar 5,8 juta rupiah. Di sini kelihatan sekali bahwa uang kita tumbuh melampaui modal awal yang cuma 5 juta berkat adanya bunga majmuk tadi. Untuk berikutnya dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih untuk kamu Joko sebelumnya. Dilanjut mengenai menilai arus kas berjenjang atau pertuitas atau pertuiti. Next. Pertuitas adalah serangkaian arus kas yang dibayarkan secara berkala dalam jumlah tertentu dan berlangsung tanpa batas waktu atau selamanya. Nah, konsep ini sangat penting dalam teori times value of money karena digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari suatu aset yang mampu menghasilkan arus kas secara terus-menerus. Perpetuitas memiliki beberapa ciri utama, yaitu pembayaran dilakukan secara berkala dan teratur, tidak memiliki batas akhir pembayaran, dapat berupa arus kas tetap maupun arus kas yang terus bertumbuh, serta nilainya dipengaruhi oleh tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Dalam praktiknya, konsep perpetuitas sering digunakan dalam valuasi perusahaan, menilai saham preference, maupun obligasi konsol. Next. Ciri-ciri perpetuitas, arus kas terjadi secara berkala dan teratur, tidak memiliki batas akhir pembayaran, dapat berupa perpetuitas biasa atau arus kas tetap, dan growing perpetuity atau arus kas bertumbuh. Nilainya dapat dipengaruhi tingkat diskonto dan banyak digunakan dalam valuasi perusahaan. Next. Jenis perpetuitas. Terdapat 2 jenis, yaitu perpetuitas biasa dan growing perpetuity. Nah, perpetuitas biasa
merupakan arus kas yang jumlahnya tetap pada setiap periode dan berlangsung selamanya. Contoh yang sering dijumpai dalam saham preferen yaitu pembayaran dividen tetap serta obligasi konsol. Sementara itu, untuk growing perpetuity merupakan arus kas yang nilainya meningkat secara konstan dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, setiap periode terdapat tingkat pertumbuhan tertentu pada arus kas yang diterima. Contoh penerapannya adalah saham biasa yang dividennya terus meningkat setiap tahun. Perbedaan utama kedua jenis perpetuitas ini terletak pada ada satu tidaknya pertumbuhan pada arus kas. Next. Dan untuk jenis anuitas sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Next. Next juga. Lanjut, Kak. Masuk ke perbedaan antara ordinary annuity dan annuity due. Pertama, dari segi waktu pembayaran, ordinary annuity dilakukan pada akhir periode, sedangkan annuity due dilakukan pada awal periode. Kedua, pembayaran pertama pada ordinary annuity dilakukan di akhir setiap di akhir periode pertama, sedangkan pada annuity due dilakukan di awal periode pertama. Ketiga, karena pembayarannya dilakukan lebih awal, annuity due memiliki kesempatan memperoleh bunga lebih lama dibandingkan ordinary annuity. Akibatnya, nilai future value maupun present value pada annuity due umumnya lebih besar dibandingkan ordinary annuity. Dengan asumsi jumlah pembayaran, tingkat bunga, dan periode yang digunakan sama. Dengan memahami perbedaan dua jenis anuitas ini, kita dapat menentukan metode perhitungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan investasi maupun pembiayaan. Dilanjut oleh rekan kita yang lain. Terima kasih. Kesimpulan dari materi valuasi arus kas terdiskonto menunjukkan bahwa konsep time value of money memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen keuangan. Konsep ini menegaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan karena adanya peluang investasi, inflasi, dan resiko. Oleh karena itu, setiap keputusan keuangan perlu mempertimbangkan faktor waktu agar penilaian terhadap arus kas menjadi lebih akurat. Melalui perhitungan future value dan present value, kita dapat mengetahui nilai uang di masa depan maupun nilai uang masa depan dalam nilai saat ini. Pada arus kas ganda, setiap arus kas harus dihitung sesuai waktu terjadinya, sehingga perusahaan atau investor dapat menilai kelayakan investasi dengan lebih tepat. Selain itu, konsep anuitas mempermudah perhitungan arus kas yang jumlahnya sama dan terjadi secara berkala, seperti pada cicilan KPR, kredit kendaraan, dan tabungan pensiun. Sementara itu, konsep perpetuitas digunakan untuk menilai arus kas yang berlangsung tanpa batas waktu, seperti pada saham preferen dan obligasi perpetual. Dengan memahami seluruh konsep tersebut, baik individu maupun perusahaan dapat mengambil keputusan investasi, pendanaan, dan perencanaan keuangan secara lebih rasional, terukur, dan efektif. Intinya, setiap keputusan keuangan yang baik harus selalu mempertimbangkan nilai waktu uang agar tujuan finansial dapat tercapai secara optimal. Terima kasih. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 ya, kita beri plus. Untuk pertanyaan dari kelompok 4, silakan. Silakan Mas Leza. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya kalau untuk kelompok 5, eh,
untuk present value dan future value ini, kapan idealnya perusahaan memulai memperhitungkan present value dan atau future value dari sebuah misalnya eh, perusahaan sedang menyiapkan dana pensiun untuk pegawainya. Apakah present value atau future value ini harus diperhitungkan sejak pegawai itu bekerja, sudah mulai bekerja, atau mungkin hanya pada waktu saat misalnya 5 tahun sebelum pegawai tersebut mengakhiri waktu purna baktinya gitu atau gimana gitu. Jadi idealnya kapan untuk perusahaan memulai memperhitungkan future value atau present value dari rencana keuangannya mereka gitu. Baik, terima kasih Kak Lauza. Boleh untuk teman-teman kelompok 5? Mungkin kelompok 5 mau ditampung dulu. Bagaimana, mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Mungkin ditampung dulu Bu, soalnya saya sudah drop ke grup sama ngomong di sini juga belum ada jawaban dari kelompok 5. Ya, boleh di stop share ya, Pak. Ya, mungkin dari kelompok 4 ya. Tadi kan kalian sudah menjelaskan apa sih time value of money ya. Jadi intinya adalah uang itu memiliki waktu ya. Artinya ketika tahun ini uang 100.000 tidak sama dengan oh, uang 100.000 di satu tahun ke depan gitu ya. Nah, kalian tahu nggak apa itu opportunity cost? Tadi kan udah jelasin tuh oleh kelompok penyaji bahwa memang salah duanya adalah karena faktor kenapa sih bisa ada time value of money? Karena tadi ada inflasi dan nilai preferensi konsumsi saat ini berbeda dengan next selanjutnya. Apa sih kalau di dalam time value of money kita mengenal opportunity cost. Apa sih opportunity cost ya, Mas Lauza? Mau gimana Bu? Iya, oppor- opportunity cost. Apa tuh?
Kedengeran nggak? Opportunity cost. Apa? Kelompok 4. Izin menjawab. Iya, silakan Mas Heru. Mm-mm. Kalau menurut saya opportunity cost dalam time value of money, yang mana opportunity cost itu kan adalah keuntungan yang kita korbankan karena memilih satu hal dibandingkan alternatif yang lain. Misalnya, mungkin uang 1 juta hari ini tuh lebih berharga daripada 1 juta tahun depan karena uang hari ini tuh bisa diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan gitu. Oke, good ya. Oke, terima Artinya kasih. ada kesempatan ya di situ ya. Kalau kita misalkan punya uang 100.000, terus kita investasikan ya, maka nanti setelah 1 tahun setelahnya akan mendapatkan keuntungan daripada kita harus membelanjakan uang 100.000 yang tahun sekarang, gitu ya. Oke, mungkin kelompok 5 mau menjawab? Sudah? Belum. Oke ya, kita lanjutin aja nih. Ini ada beberapa, mungkin sama ya kayak tadi ya, kelompok 4 ya. Di sini ada present value ya. Present value berarti kan nilai sekarang. Berarti mengacu pada nilai arus kas di periode paling awal garis waktu. Nilai sekarang adalah pada 0. Nah, di sini contoh untuk case-nya adalah untuk memperoleh nilai sekarang dari 1.000 yang jatuh tempo pada tahun ketiga, kita mendiskontokannya nilai tersebut pada suku bunga tertentu, misalkan 10%. Sedangkan future value, ya, future berarti masa depan gitu ya. Kita contohnya untuk memperoleh nilai masa depan uang 759 3 tahun sekarang. Dari sekarang kita akan memajemukkan uang tersebut pada tingkat tertentu 10% ya, tahun ketiga. Jadi kalau misalkan present berarti kita melihat nih uang yang tadi 100 itu ketika diasumsikan pada tahun depan itu nilai yang 100 sekarang itu jadi berapa gitu ya. Terus kalau yang future value berarti kita mengasumsikan uang kita yang 100.000 di masa mendatang setahun dan seterusnya itu menjadi berapa gitu ya. Sini ada nilai masa depan atau future value mengacu pada jumlah uang yang diinvestasikan akan tumbuh selama beberapa periode pada tingkat bunga tertentu atau nilai kas dari investasi pada suatu waktu di masa depan. Nah, jika kalian menginvestasikan 100 dalam rekening tabungan dalam 1 tahun yang membayar tingkat bunganya ya, mendapatkan bunganya adalah 10% per tahun, maka berapa sih nilai dalam 1 tahun tersebut? Gitu ya. Jawabannya adalah 110, karena tadi pokoknya 100, lalu bunganya 10%, maka tadi dapat ya bunganya aja $10, maka kalau dijumlah menjadi 110. Ya, secara umum jika kita berinvestasi selama 1 periode pada tingkat bunga R, maka investasi kita akan tumbuh menjadi 1 plus R per dolar yang diinvestasikan. Nah, bagaimana kalau tadi 1 tahun setelahnya? Bagaimana kalau misalkan kita menabungnya untuk 2 tahun dengan asumsi bunganya tidak berubah, gitu ya? Artinya nanti eh, nilai yang tadi 110 ya dikali dengan 10% lagi, maka dapatlah 11. Maka tadi 110 ditambah 11-nya bunga yang tahun kedua. Jadi yang tadinya 10 sekarang jadi 11 gitu ya. Maka dapatlah 121. Ya.
Berarti di sini nilai pokoknya adalah 100, bunga pada tahun pertama adalah 10, bunga tahun periode keduanya sebenarnya 10, terus ada bunga tambahan nih, karena tadi pengkaliannya bukan lagi 100, tapi 110. Tuh, maka di sini 1. Ya, terus beberapa periode nih, proses membiarkan uang kita dan setiap akumulasi bunga dalam sebuah investasi untuk lebih dari satu periode sehingga menginvestasikan kembali bunga yang diperoleh disebut dengan compounding ya atau memajemukkan ya. Nah, mengakumulasikan bunganya gitu ya. eh Memperoleh bunga atas bunga atau interest on interest sehingga hasilnya disebut dengan bunga berbunga atau bunga majemuk atau compound interest gitu ya. Dengan metode bunga biasa atau simple interest, bunga tidak akan diinvestasikan kembali sehingga bunga yang diperoleh pada periode adalah tingkat bunga dikalikan dengan nilai pokok investasi awal. Ya, kalau misalkan biasanya, contohnya bunga biasa. Kita mengasumsikan dana yang diinvestasi adalah 100 ya dalam deposito tetap yang membayar bunga biasa adalah 5% per tahun. Maka berapa sih jumlah yang akan diperoleh selama 5 tahun gitu ya, setelah 5 tahun. Pada tahun pertama ya pada akhir tahun pertama jumlah investasi awal plus bunganya ya kan? Berarti 100 plus 100 kali 5%, maka dapatlah 105. Di tahun kedua berarti 100 mengulang ya, terus 100 ditambah 100 kali 5% ditambah 100 kali 5%. Maka dapatlah 110. Nah, siklus ini berulang sampai dengan akhir tahun kelima ya, maka dapatlah di akhir tahun kelima adalah 125.000 dolar. Nah, kalau bunga yang biasa berarti contohnya seperti ini ya rumusnya. Bagaimana dengan yang bunga majemuk gitu ya. Mengacu pada jumlah uang yang diinvestasikan yang akan tumbuh selama beberapa periode pada tingkat bunga tertentu atau nilai kas dari investasi pada suatu waktu di masa depan. Nah, di sini saldo awalnya 100, terus dapat bunga biasanya 10 ya, terus bunga majemuknya 0, terus bunga yang diperoleh ya kan 10, terus saldo akhirnya 110, terus karena tadi bunganya majemuk, maka ada timbul bunga majemuk ya, sehingga saldo akhirnya itu menjadi 161,0. Berbeda ya dengan di sini berarti agak lebih tinggi gitu ya. Kalau tadi 125 dengan bunga biasa sekarang menjadi 161. Terus berarti ini untuk rumusnya ya 1 dikali 1 per tambah R pangkat T gitu ya. Nilai masa depan dari satu yang divestasikan selama T periode pada tingkat bunga R per periode, di mana 1 plus R pangkat T sering disebut dengan faktor bunga atau nilai masa depan. Ya, berapakah nilai uang 100 setelah 5 tahun ke depan? Berarti di sini 1 plus 0,10 karena tadi bunganya adalah 10 ya. Ini adalah 10 gitu ya. Cara cepatnya nih eh, dipangkatin 5. Ya, maka dapat 1,1 pangkat 5 dapatlah 1,6105. Maka nilai Anda senilai 100 akan tumbuh menjadi 100 dikali 1,615 maka dapat 161,05 dolar. Ini cara cepatnya gitu ya. Terus ini bunga majemuk diasumsikan Anda menyimpan uang 100 dolar dalam rekening tabungan yang membayar bunga majemuk sebesar 5%. Ini tahun pertama 105, tahun kedua di sini jumlah investasi awal ditambah bunga yang diperoleh tahun 1 tambah bunga yang diperoleh tahun kedua.
ya di sini menjadi 110,25 dan nanti diterusin sampai tahun kelima ya. Di tahun ketiganya menjadi 115,7625, tahun terakhirnya menjadi 127,63 gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini yang time value of money ya. Untuk kuisnya nggak usah dikerjain. Mungkin udah ada jawaban? Mau dijawab, teman-teman? Izin Bu, mencoba menjawab. Oke, silakan. Eh, Mungkin mohon izin dikoreksi nanti oleh Bu Mutiara. Perusahaan biasanya mulai memperhitungkan kewajiban pensiun sejak karyawannya mulai bekerja, yaitu dia mulai memperoleh hak pensiunnya. Untuk present value sendiri digunakan untuk menghitung nilai kewajiban pensiun yang harus diakui saat ini. Sedangkan future value-nya digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan dana yang akan digunakan untuk membayar manfaat pensiun di masa mendatang. Mungkin mohon koreksinya, Bu. Terima kasih. Oke ya, Mbak Melani tadi ya. Mbak Melani atau Mbak Melisa? Melani. Ya, Melanie, Bu. Ya. Betul ya, dari sejak awal perusahaan si pegawai itu mulai bekerja ya, berarti harus dipikirkan untuk memberikan apa namanya dihitungkan untuk pensiunnya, gitu ya. Oke, Ya, terima kasih jawabannya. kita lanjut lagi untuk yang pertemuan ke-6 ya. Oke, dari yang ke-6, evaluasi arus kas terdiskonto ya. Di sini nilai masa depan dan nilai sekarang dari arus kas ganda. Kalau kita misalkan hari ini menyimpan uang 100 dolar dalam rekening dan memberikan tingkat bunga sebesar 8% setelah 1 tahun, akan memperoleh menyetor kembali. Kan tadi udah tuh di tahun pertama 100 dolar terus dapat bunganya 8%, tapi setelah 1 tahun dia menyetor uang lagi, berarti menyimpan uang lagi sebesar 100. Nah, bagaimana dengan uang uang kalian setelah 2 tahun ke depan, gitu ya? Berarti kan tadi tahun pertama eh, dapatnya 108 ya, 108. Karena apa? Karena tadi 100 dikali 100 kali 0,8 ya. 108 terus di tahun kedua masukin lagi 100 maka 208 dikali lagi dengan 1,08 maka dapatlah 22,64 ya. Ini keterangannya, nih penjelasannya tadi. Terus selanjutnya hari ini Anda menyimpan 100 dolar dalam suatu rekening yang memberikan tingkat 8% ya. Nah, ini sama nih ya. Oke, ini sama. Terus memajemukkan akumulasi nilai sekarang. Nah, ini nilai sekarang dengan arus ke ganda. Misalkan uang memiliki investasi yang akan membayar sebesar 1.000 pada akhir tahun selama 5 tahun mendatang. Untuk mengetahui nilai sekarang, maka kita bisa mendiskontokan setiap 1.000 tersebut kembali pada saat sekarang secara terpisah dan kemudian menjumlahkannya. Nah, ini 1.000 dikali dengan 1 per 1,6 0,6 ya,
0,6 sekarang. Di sini bunganya beda ya. Bunganya beda 0,6. Maka di pangkat-pangkat ini. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu ya. Berarti nilai sekarang di sini R-nya adalah 6%. Ya. Maka kalau di tahun kelima kita mau melihat nilai pada tahun pertama waktu kita itu yang tadinya tahun kelima 1000, maka di tahun yang pertama di awal itu adalah nilai aslinya setara dengan 943,4. Nah, ini pada tahun kedua setara dengan 890. Itu ya, makin-makin turun. Oke, paling itu aja sih dari saya. Untuk materinya kurang lebih sudah disampaikan oleh kelompok penyaji. Tadi pertanyaan juga sudah dijawab ya, pertanyaan saya berkaitan dengan opportunity cost. Terus pertanyaan dari sudah dijawab oleh Mas Heru. Dan pertanyaan dari kelompoknya Mas Lazuardi sudah dijawab oleh kelompok 5. Ya, dan Mbak Melani ya. Oke, paling itu aja materinya. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita ini ya, foto. Untuk absensi saya udah di kelas MK1 udah saya absen 1 sampai ke 8 ya. Jadi teman-teman yang kemarin tidak mengumpulkan UTS sudah tidak bisa lagi gitu ya. Nah, untuk UTS-nya kemungkinan bulan Juli nanti saya mulai apa namanya koreksi gitu ya. Teman sudah mulai apa nyicil. Oke. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Nggak ada. Oke, pada on cam ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan nggak? Ya, sudah Bu. Sudah. Mas, saya panggilnya Bu. Mas Lauza. Di mana di kantor? Ya, lagi di kantor. Oh, ya ampun. Di mana Mbak Ana? Di restoran apa di rumah nih? Di rumah sih, Bu. Oh, di rumah, udah di rumah. Rumah, iya. Oke, Mbak Melisa di mana di rumah? Di rumah, Bu. Nah, di rumah. Baru nyampe. Luar biasa. Mas Pradana di rumah juga. Connect ya. Connect. Oke deh. Ya udah, sekian. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Semoga bisa bisa bermanfaat gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua yang belum pulang kantor. Makasih, Bu. Hati-hati di Yuk. jalan ya. Bye-bye. Yuk. Assalamualaikum.